Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo BIT 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hamdi SPDI. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Al-Ikhlas Tungkep. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia BIT 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712511106, nomor UKG 78615016909 pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi Khulafaur Rasyidin, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingan dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak tahu. Ada yang tahu? Khulafa artinya apa? Kalau bahasanya, khulafa artinya apa? Rasyidin artinya tunjuk. Jadi arti khulafa rasyidin itu apa? Apa? Ganti petunjuk. Ada berapa khulafa rasyidin itu? Coba yang pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua? Terus yang ketiga? Utsman bin Affan. Yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Luar biasa, pintar semuanya ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi khulafaur rasyidin dan karakteristik kekhalifahannya, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai pemimpin yang apa? Yang kedua Umar bin Khattab itu pemimpin yang yang ketiga Utsman bin Affan pemimpin yang apa? Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib apa? Cerdas dan pintar. Jadi masa pemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu ya luar biasa ya. Dia bijaksana dan juga pemberani. Seorang Abu Bakar As-Siddiq itu makanya ditunjuk sama Rasulullah untuk menjadi khalifah yang pertama. Nah, untuk yang kedua, Umar bin Khattab pemimpin yang tegas dan berani. Ya, kalau bahasa Sasak ini. Jadi kalau Umar bin Khattab itu ada pemimpin yang tegas dan berani, dia memerangi semua di kalangan kafir Quraisy. Nah, sedangkan Utsman bin Affan pemimpin yang dermawan. Apa yang dermawan? Apa artinya dermawan itu? Hati. Pemurah. Jadi Utsman bin Affan adalah pemimpin yang sangat pemurah. Jadi beliau itu orang-orang dia membantu orang fakir miskin. Di saat kepemimpinannya ya luar biasa. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib itu adalah pemimpin yang cerdas dan ya, jadi anak-anakku sekalian, dalam hal ini dalam khulafaur rasyidin ini, dalam materi khulafaur rasyidin ini kita akan diskusikan sekarang. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Silakan nanti diskusikan sama teman-temannya. Saya bagi jadi 4 kelompok. Ya silakan. Dibagi dulu yang 4 kelompok. Silakan kelompok yang pertama nih, Asmi, yang di depan Asmi. Ayo. Apa kelompoknya? Ini juga semuanya. Silakan kelompoknya. Ayo. Itu kan kelompoknya. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan diskusikan dulu tentang khulafaur rasyidin ini. Khalifah-khalifah. Nah, silakan diskusikan dulu tentang khalifah ini. Apa namanya? Tentang khulafaur rasyidin ini. Jadi sebelum kita lanjut berdiskusi, nanti ada tanya jawab ya. Tapi silakan diskusikan dulu tentang khulafaur rasyidin ini.
kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 di depan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menguraikan hasil diskusi kami kelompok 1 tentang bagaimana strategi Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Abu Bakar adalah seorang figur pemimpin yang memiliki jiwa yang bersih, jujur, dan sangat demokratis, siap dikritik apabila diberi saran. Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan, mengeluarkan harta bendanya yang tulus untuk membantu perjuangan dan kejayaan umat Islam. Karena beliau adalah mengorbankan harta dan jiwanya untuk kepentingan perjuangan dan penyebaran agama Islam, dan juga peduli terhadap keselamatan dan kesejahteraan umat Islam. Ada 5 kebijakan dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar, di antaranya 1. Mengumpulkan Al-Quran, 2. Membentuk Baitul Mal, 3. Melakukan penguasaan wilayah, 4. Menghadapi nabi palsu, 5. Menghadapi orang-orang yang murtad. Jadi, apabila sosok pemimpin sejati Abu Bakar ini ada pada masa ini, pastilah kemakmuran dan keadilan akan merada pada setiap lapisan masyarakat. Sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan kelompok 4. Silakan oleh kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menguraikan hasil diskusi kami dari kelompok 4 tentang khalifah yang tercinta, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Rasulullah, nasabnya bertemu pada kakek mereka, yakni Abdul Muthalib. Ali tumbuh sebagai anak yang berbudi luhur, cerdik, pemberani, pintar dalam berbicara dan berpengetahuan luas. Sosok Ali yang alim, gagah, berani, dan pandai bermain perang. Seluruh potensinya dipergunakan untuk mengatasi perpecahan dan kekacauan dalam negeri. Beliau dilantik menjadi khalifah dalam kondisi yang kacau balau. Akan tetapi ia mampu menjalankan roda pemerintahan yang baik. Perjuangan beliau semata-mata demi keutuhan umat Islam. Ada 4 strategi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah: yang pertama, menggantikan beberapa gubernur, 2. Perluasan wilayah, 3. Pembangunan fisik. Apabila para pemimpin zaman sekarang mau meniru kepemimpinan Ali, pasti perpecahan dan kekacauan dapat diatasi dengan mudah. Sekian hanya ini penyampaian kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.